Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya ke Prof. Refli Harun, silakan angkat tangan atau langsung saja dibuka mikrofonnya, lalu minta izin lewat moderator. Nah, ini ada Pak Yayan dari Karawang. Silakan dibuka mikrofonnya, Pak Yayan. Silakan dibuka, Pak. Baik. Ya, silakan. Langsung, Pak. Ini, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bung Refli Harun. Saya teringat memang dulu ya, begitu meyakinkannya Presiden kita ini menyatakan bahwa investasi terutama di kereta cepat ini adalah B2B, bukan tidak ada investasi yang melibatkan APBN. Namun faktanya sekarang itu mengambil APBN yang dulu mungkin perhitungannya juga jauh, sekitar 80 triliun yang sekarang jadi 112 triliun. Padahal kalau angka seperti yang 112 triliun itu adalah perjanjian dengan Jepang, Pak. Dulu itu artinya harusnya memilih Jepang gitu ya. Nah, waktu itu dengan alasan bahwasannya Cina punya pengalaman 8.000 km sudah membangun kereta cepat, itulah yang dijadikan alasan. Tapi faktanya itu berubah. Ini juga menjadi begitu mudahnya menyatakan bahwa dulu B2B sekarang APBN. Jadi memang saya melihat terlalu banyak ya kebohongan-kebohongan yang dibuat gitu ya, atau kebodohan-kebodohan, Bung Refli Harun. Karena kaitan dengan seperti ini terulang-ulang. Namun seringkali kita ini terhipnotis, Pak, atau masyarakat kita ini terhipnotis ya. Nggak tahulah kenapa kok banyak sekali kebohongan ataupun kebodohan gitu ya yang oleh pemimpin itu, presiden kita itu, tapi kok ini tidak berulang-ulang gitu, Pak, berulang-ulang. Seperti tenaga kerja kan mana dari Cina, itu nyata-nyata di TV itu besar. Sekarang tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi, ternyata APBN kita menggaji orang Cina untuk yang kereta itu gitu kan. Apalagi itu tenaga profesional gitu kan yang dibayarnya. Pelakunya ini selalu terus begitu ya. Makanya saya berharap terima kasih Bung Refli bisa memberikan wawasan ya kepada kita semua di Partai Umat ini supaya kita bisa melawan hal-hal yang sifatnya ini merupakan suatu kezaliman ya. Jadi itu saja Bang Refli, saya mengaturkan terima kasih. Lalu secara hukum ini kalau seperti ini terus gitu ya, Presiden kita ini selalu berbohong. Mobil dulu kan siang kan, ini udah antri 6.000 katanya SMK, tapi nggak ada, bohong lagi. Jadi saya kayaknya sudah inilah. Yang lebih parahnya itu kalau zaman Pak Harto, mereka katakanlah kedaulatan negara kita itu masih terjaga, akibat kita juga masih punya potensi yang masih banyak di alam gitu ya, sumber daya alamnya itu. Kalau sekarang udah habis. Nah, itu saja barangkali. Pertanyaannya Pertanyaan itu Pak. Jadi maksud saya itu secara hukum itu kok ini orang diulang-ulang dan terhipnotis, bagaimana ini upaya kita untuk bisa mengangkat ini sebagai ya bagian daripada perjuangan kita Partai Umat. Terima kasih Pak Refli. Tanggapannya Pak Yayan. Ya. Saya perjelas saja Pak Yayan. Ya. Dengan apa yang tadi dikatakan oleh Pak Yayan itu, ini bisa kita turunkan nggak nih Presiden Jokowi? Itu Pak. Iya, maksud saya tuh itu yang menjadi agenda nanti ke depannya. Ya itulah kaitannya dengan itu people power itu Pak nantinya. Oke. Silakan Pak Refli. Bisa nggak kita turunkan ini Jokowi? Itu aja intinya. Jawabannya bisa. Jadi secara teoritis ya, semua presiden itu bisa diturunkan yang kita katakan dengan pemberhentian presiden atau pemakzulan atau impeachment. Jadi itu adalah sebuah klausul yang dimuat di konstitusi kita pasal 7, 7A dan 7B ya. Jadi
Kalau kita bicara bisa ya bisa. Bahkan Denny Indrayana misalnya itu mengatakan bahwa cukup alasan yang kuat untuk impeachment terhadap Presiden Jokowi karena beberapa hal. Dia bandingkan dengan kasus Watergate, Presiden Richard Nixon, di mana Nixon itu diancam impeachment itu hanya karena kesalahan dia memasang alat sadap kepada kantor lawannya, yaitu Partai Demokrat dalam konteks Pilpres. Nah, sekarang ini tidak hanya menyadap, tapi menggunakan intelijen negara untuk meminta datanya. Presiden pernah mengatakan, kan, saya tahu semua dalam-dalamnya partai politik. Saya tahu mau kemana mereka dan lain sebagainya. Saya kira data umat sudah di Presiden Jokowi semua itu. Dan ini gangguan serius terhadap privacy, ya. Privacy kan privacy itu kan tidak hanya privacy yang bersifat perseorangan, tapi privacy sebuah entitas non-state, ya, non-state entity. Karena partai politik itu adalah entitas yang sah, yang konstitusional. Loh, kok dimata-matain? Kecuali itu misalnya dalam rangka sebuah surveillance yang memang bisa diperjelas untuk sebuah misalnya proses penyelidikan atau penyidikan terhadap kejahatan tertentu. Ini partai baik-baik saja, partai punya ideologi itu sah-sah saja di Republik ini, partai itu berazaskan Pancasila dan kemudian ada azas lain yang juga ditonjolkan itu adalah sah dalam undang-undang politik, tapi kemudian kok dikuntit partai tersebut atau kemudian diintip, ya, diintercept. Nah, ini yang menurut saya sudah ancaman serius, pelanggaran konstitusional yang serius terhadap hak atas kebebasan, ya, kebebasan freedom of association misalnya. Kemudian cawe-cawe di pengurusan ketua umum partai politik misalnya, apalagi kalau kita kaitkan dengan potensi ijazah palsu atau ijazah yang dipalsukan atau ijazah yang tidak benar misalnya. Wah, itu lebih jelas lagi. Permasalahannya adalah apakah kita punya kemampuan di dua jalur ini. Jalur pertama adalah jalur untuk meminta DPR memulai hak the trial of impeachment, ya, percobaan untuk mengimpeach, mulai dari misalnya dalam kasus ijazah palsu misalnya, kalau mereka mau menggunakan hak angketnya untuk penyelidikan, dan saya yakin kalau mereka menggunakan hak angket itu akan dengan mudah terjawab. Lalu hak untuk menyatakan pendapat, lalu bagaimana MK-nya? Apakah MK dalam waktu 90 hari itu akan membenarkan DPR? Dan kemudian kalaupun MK membenarkan, apakah MPR juga akan membenarkan putusan MK tersebut? Jadi kalau kita bicara tentang proses impeachment, tidak hanya soal hukumnya, tapi juga yang paling dominan adalah soal politiknya. Kalau di hulunya tidak ada keinginan, saya kira akan berat. Sebagai contoh misalnya begini, paling gampang adalah DPR sama sekali tidak berbicara, ya, tidak membuat tim angket misalnya, pansus angket ketika ada kasus KM50 yang jelas-jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia di depan mata. Bayangkan, ada 6 anak manusia yang meninggal, tetapi tidak ada satupun pelaku yang ditahan bahkan sehari sekalipun. Bayangkan, tersangka diproses dan kemudian akhirnya dibebaskan. Kanjuruhan juga begitu. Jadi ada soal seperti itu. Nah, sayangnya DPR sebagai lembaga pengawas yang bisa memulai proses pemberhentian itu tidak melakukan kegiatan apapun soal ini. Tapi soal lain dulu, soal Pelindo dan lain sebagainya, soal kepentingan yang terkait dengan mereka sendiri, mereka bereaksi sangat cepat. Yang kedua, kalau memang tidak mampu jalur formal seperti itu, apakah kemudian presiden bisa dijatuhkan dengan people power? Ya bisa saja. Tapi apakah people power tercipta atau tidak? Nah, itu bukan urusan saya. Karena kalau people power itu, gini, kalau saya mengatakan kedaulatan rakyat itu 2 disalurkannya. Melalui lembaga parlemen, melalui lembaga perwakilan yang dipilih, atau langsung
Jadi kalau rakyat langsung menunjukkan kedaulatannya, menurut saya sah-sah saja. Tidak setiap misalnya tuntutan agar seorang pejabat mundur itu diserahkan kepada mekanisme prosedur formal. Misalnya, kita minta seorang bupati wali kota mundur misalnya. Lalu kita serahkan kepada DPRD begitu saja. Lalu setelah itu kita pulang, enggak juga. Kita tetap bisa untuk mendesak mereka mundur, mereka kemudian berhenti dengan yang namanya people power. Sayangnya people power-nya belum ada, itu masalahnya kan, baru dalam sebatas ucapan. Kemudian ada tambahan sedikit ya, investasi kereta cepat B2B. Ya memang saya lihat waktu itu Perpres nomor berapa, B2B awalnya. Cuma walaupun B2B aneh, yang namanya business to business itu kita harus bisa membuat yang namanya business judgment, penilaian bisnis. Kalau memang tidak layak, kita leave it, ya kan? Kalau layak, kita take it, kan begitu. Kalau ini enggak B2B, tapi sudah ditunjuk konsorsiumnya, konsorsium Jasa Marga, kemudian kereta api cepat, Wika, dan waktu itu PTPN. Lalu 4 ini membentuk PT Pilar Sinergi Bersama (PSB). Kemudian Pilar Sinergi Bersama inilah yang menggandeng Cina membuat KCIC. Itu dulu desain awalnya seperti itu. Nah, maksudnya adalah waktu itu kalau seandainya ada klaim dari Cina, ya bohong-bohongnya, nanti tidak akan kena kepada BUMN yang 4 itu. Cukup kepada PT Pilar Sinergi Bersama yang merupakan PT yang nggak ada isinya. Cuman menampung equity dari 4 entitas yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi membangun kereta cepat ini. Sekarang boro-boro jaminan dari BUMN, bahkan leher kita pun kita serahkan ke China, yaitu jaminan APBN. Kereta cepat ini itu membuat kita harus membayar kepada China sebesar 226 miliar rupiah ya per bulan. Ada yang bilang 229. Oke lah, saya ambil yang paling minimal. 226 miliar rupiah per bulan selama 30 tahun, bayangkan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kereta cepat Jakarta yang tidak sampai Bandung itu, ya, itu mampu menghasilkan uang sebesar itu setiap bulan? Tak mungkin. Jadi yang harus membayar itu kalau tidak salah KAI, Kereta Api Indonesia. Tapi kalau KAI nggak ada duit, maka itu sudah ditambal dengan APBN. Jadi bisa dibayangkan, ibu-ibu dan bapak sekalian, kita terikat utang dengan pemerintah China, soalnya China Development Bank kalau tidak salah, yang memberikan melalui China Development Bank, kita terikat harus membayar 226 miliar per bulan selama 30 tahun. Jadi siapapun yang terpilih nanti sebagai presiden, dia tidak diwarisi kemewahan, kelegaan oleh Presiden Jokowi, tapi diwarisi masalah yang makin rumit, termasuk utang luar negeri yang gila-gilaan, yang sekarang angkanya, kalau Presiden SBY itu meninggalkan utang sebesar 2.600 US dollar sejak tahun 45, maka Presiden Jokowi melakukan akselerasi yang luar biasa. Utangnya sekarang sudah ya kira-kira 7.800 triliun, sorry. Tadi 2.600 triliun, sekarang sudah 7.800 triliun. APBN kita sendiri 3.300. Jadi utang kita itu sudah 2 kali, hampir 3 kali, 2,5 kali lah dari APBN kita. Dan jangan heran, kita harus membuka belanja terbesar kita adalah membayar utang, yaitu sekitar 500 miliar setiap tahun untuk membayar bunga utang saja. Kalau dengan pokok kira-kira 1.000. Jadi sepertiga kalau kita mau bayarkan semua utang, sepertiga APBN kita itu langsung habis. Bisa dibayangkan. Dan itu utangnya belum habis. Baru bayar cicilan dan bunganya. Jadi bisa dibayangkan betapa luar biasanya ini. Nah, tapi begini, tadi mengatakan, wah apakah kita begitu bodohnya dan lain sebagainya. Saya tiba-tiba ingat omongan dari mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio mengenai proxy war.
ya. Ini kita sudah mengalami perang proxy war. Jadi ini sesungguhnya buzzer itu, ya kan, orang-orang yang sering nimpe kita kalau kita mengkritik ini bisa jadi sudah menjadi alat rezim sono secara tidak sadar. Jadi mereka betul-betul. Jadi waktu saya pernah misalnya ada seorang elit politik yang mengatakan tentang dokumen Rusia yang mengatakan Indonesia itu akan menjadi battlefield, akan menjadi arena perang antara China dan Amerika Serikat, misalnya begitu. Dia bilang begitu, dan mereka akan menguasai Indonesia, siapapun mereka, ya, yang berperang tersebut, dengan cara adalah membeli elit-elit politik di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah. Nah, elit-elit politik itulah yang kemudian akan membuat, katakanlah, tim-tim buzzernya sendiri, sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang anti itu akan diserang habis-habisan. Nah, saya kira ini terjadi kan, setiap kita mengkritik investasi Cina dan lain sebagainya, itu kita dikritik balik gitu, bahkan bisa dilaporkan ke Mabes Polri. Dan ada juga seorang calon presiden yang mengatakan soal China, kalau misalnya kalau mereka ditarik kembali ke sana, apakah you bisa menggantikan? Merendahkan sekali dia. Kok hitungannya adalah apakah you bisa menggantikan? Dia tidak berpikir tentang bagaimana bahaya kedaulatan Republik Indonesia yang barangkali sudah terkuasai dengan cara tadi menguasai elit-elit baik di pusat maupun di daerah, dan kemudian elit-elit itu memelihara relawannya atau para buzzernya untuk menghantam siapapun yang mengkritisi misalnya investasi China atau kepentingan-kepentingan negara lain. Jadi kita sudah diinfiltrasi dan intervensi sesungguhnya. Itu Mas Buniyani, jawaban saya.